Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, lahir dan batin, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan pekerjaan, profesi, ataupun aktivitas yang lainnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita sekarang sudah masuk hari ke-6 bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Bagi sahabat YouTube yang beragama Islam, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk menjalankan 1 bulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ASP TV bersama saya Advokat Bung One, di mana pada edisi video kali ini kami akan kembali berbagi wawasan pada teman-teman semua sambil menunggu waktu berbuka puasa atau sambil ngabuburit, sambil kita menggali ataupun juga mendapatkan tambahan wawasan khususnya mengenai permasalahan hukum yang akan kami sampaikan di channel ASP TV secara gratis. Dan pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bagikan kepada teman-teman yaitu terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Kenapa ini saya bahas? Kenapa ini saya sampaikan kepada teman-teman? Agar kita semua memahami, mengetahui apa itu tindak pidana pencucian uang. Agar kita tidak terjebak ataupun terseret oleh kasus-kasus yang berkaitan dengan pencucian uang atau tindak pidana pencucian uang. Karena kasus-kasus tindak pidana pencucian uang ini banyak menyeret para pejabat tinggi negara, para pejabat pemerintahan, para pejabat BUMN misalkan, yang tidak hanya menyeret mereka, akan tetapi orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang pun harus bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, simak video ini sampai dengan selesai. Namun tentunya bagi Anda yang baru menemukan channel ASP TV, kami mengajak dan meminta kepada sahabat semuanya untuk subscribe channel ASP TV agar channel ini terus berkembang, terus dikenal banyak orang, terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Amin ya robbal alamin. Subscribe channel ASP TV. Sahabat-sahabat YouTube yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami cintai. Tambahan edukasi yang kami berikan pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau biasa juga disebut dengan money laundry atau juga money laundering. Mohon dikoreksi apabila bahasa Inggris saya terlalu berbelit-belit alias nggak sesuai ya, mohon maaf. Terkait dengan money laundry ini atau tindak pidana pencucian uang, ini banyak menyeret para pejabat negara, oknum pejabat negara, oknum pejabat pemerintahan, ataupun juga pengelola badan-badan usaha milik pemerintah atau milik negara. Dan tidak hanya menyeret mereka, tetapi juga menyeret keluarganya juga, ataupun juga orang lain, tetangganya kah, saudaranya kah, ataupun juga kerabatnya. Ini banyak terjadi kasus-kasus besar. Kita sudah banyak mengetahui lah pemberitaan terkait dengan tindak pidana pencucian uang ini. Nah, beberapa waktu kemarin kami atau saya telah meneliti ataupun juga cross check ke lapangan terkait dengan adanya aset-aset tersangka pelaku tindak pidana pencucian uang yang memiliki atau membeli puluhan hektar tanah, ratusan hektar tanah hampir di berbagai wilayah. Dan uang yang dipakai untuk beli tanah tersebut adalah uang dari hasil korupsi. Nah, akan kita ketahui atau yang ingin kita pelajari juga adalah tindak pidana pencucian uang itu apa sih? Apakah uang yang kita cuci atau uang dicuci misalkan pakai sabun atau di mesin cuci? Nah, itu tentu untuk masyarakat yang awam pun bisa mengetahui. Jadi tindak pidana pencucian uang itu maksudnya yang saya simpulkan dari Undang-Undang
TPPU ya, yang saya simpulkan, bukan redaksi asli. Jadi yang saya simpulkan, tindak pidana pencucian uang itu adalah suatu upaya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyamarkan ataupun juga menyembunyikan uang ataupun juga dana ataupun harta kekayaan yang mana uang atau dana atau harta kekayaan tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana. Diperoleh dari hasil kejahatan. Misalkan dari hasil korupsi ataupun misalkan dari hasil penipuan ataupun penggelapan dan tindak pidana yang lainnya. Di mana itu ditujukan agar seolah-olah harta kekayaan, uang ataupun dana tersebut seolah-olah didapat dengan cara yang sah dan legal. Itu maksud daripada tindak pidana pencucian uang. Contoh sederhananya saya gambarkan seperti ini. Misalkan salah satu tersangka tindak pidana pencucian uang. Misalkan dia, ini sebagai contoh saja, misalkan si A sebagai pejabat negara. Si pejabat negara ini, si A ini melakukan tindak pidana korupsi. Miliaran rupiah atau triliunan rupiah, contoh saja ini. Kemudian uang dari hasil korupsi tersebut, dari hasil korupsi si A, itu dibelikan tanah, dibelikan kendaraan, dibelikan properti, tetapi menggunakan nama orang lain, bukan nama pribadi si A-nya itu. Misalkan nama kerabatnya, atau mungkin nama salah satu anggota keluarga, atau bahkan nama temannya. Dibelilah tanah tersebut menggunakan atau mengatasnamakan orang lain. Itu adalah termasuk ke dalam salah satu contoh tindak pidana pencucian uang. Jadi teknisnya dia seperti itu. Ya, uang hasil korupsi. Atau misalkan di dalam kasus yang dalam video sebelumnya saya bahas, yaitu terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum yang terkait dengan kasus binomo. Investasi bodong lah bisa kita katakan seperti itu. Dari hasil penipuan, dari hasil misalkan dia melakukan tindak pidana perbuatan curang dan lain sebagainya. Nah, uang tersebut dibelikan harta kekayaan, dibangunkan rumah dan lain sebagainya. Kemudian juga mengatasnamakan orang lain. Diputar seperti itulah. Jadi itu contoh sederhananya tindak pidana pencucian uang. Lalu bagaimana sanksi pidananya? Bagi mereka yang terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti-bukti yang kuat melakukan tindak pidana pencucian uang. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 atau Undang-Undang TPPU, ancaman bagi mereka yang melakukan tindak pidana pencucian uang itu sanksi pidananya sangat tinggi sekali, sangat berat sekali kawan-kawan. Ya, ada yang 15 tahun bahkan maksimal bisa sampai dengan 20 tahun. Itu untuk pelaku tindak pidana pencucian uang. Di dalam kasus tindak pidana pencucian uang, pihak kepolisian dalam hal melakukan penyelidikan tentu tidak hanya menyelidiki orang yang diduga melakukan tindak pidana itu saja, tetapi siapa saja yang terlibat. Misalkan tadi dia beli tanah, tapi bukan menggunakan nama dia sendiri, tapi pakai nama orang lain, tetangga, teman, dan lain sebagainya. Nah, nama yang tertera di bukti transaksi jual beli tersebut juga akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Akan dimintai konfirmasi dan klarifikasi. Kemudian juga keluarga-keluarganya nanti juga akan dimintai keterangan. Itu adalah akibat daripada seseorang melakukan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga diri. Bisa mengendalikan diri ketika kita menjadi pejabat negarakah atau kita mengampu, memikul sebuah amanah baik di masyarakat ataupun juga di suatu lembaga
perusahaan atau instansi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan pidana baik itu korupsi maupun juga suap menyuap dan juga tindak pidana pencucian uang. Karena resiko ataupun sanksi pidananya amat sangat tinggi sekali dan tentu merugikan negara dan mengkhianati masyarakat Indonesia tentunya. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa berguna, bermanfaat, dan menambah wawasan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Advokat Bung Hani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AS Melopon, ayo hukum, jauhi hukuman.